Halo semuanya dan selamat datang kembali. Film kali ini dimulai dari Mallory yang sedang menyetir mobilnya. Dia sedang pergi ke tempat kakaknya untuk mempersiapkan pernikahannya. Dia masih gugup karena tidak menyangka dalam 1 minggu dia akan menikah. Kemudian dia bertelepon dengan kakaknya, Ella. Ella bertanya apakah Mallory yakin dengan pernikahan ini, dan Mallory menjawab kalau dia bahagia dengan keputusannya ini. Tetapi dalam hatinya dia mengalami kegalauan dan tidak dapat menemukan sumber galau tersebut. Agar dia cepat sampai ke tujuan, dia mengambil jalan pintas dan keluar dari jalan raya. Akan tetapi mobilnya rusak sehingga dia harus berhenti di tengah jalan. Dia berusaha memperbaikinya, tetapi mobilnya tetap tidak bisa menyala. Jadi dia seorang diri di tempat yang jauh dari pemukiman dan sinyal pun susah dicari. Keapesannya bertambah ketika dia hendak membuka minuman kaleng, dan minuman itu tumpah mengenai pakaiannya. Dia kemudian mengganti bajunya, dan pada saat itu dia didatangi oleh seorang pria yang bernama Christian. Dia mencoba membantu Mallory dengan memperbaiki mobilnya, dan untungnya dia cukup mahir dalam hal tersebut. Jadi mobilnya bisa menyala kembali dan Mallory pun dapat melanjutkan perjalanan. Tetapi Mallory berpikir kalau dia seharusnya mengajak Christian pergi bersama, karena Christian sudah membantunya. Jadi dia kembali dan mengizinkan Christian masuk ke mobil itu. Sepanjang perjalanan, Christian berusaha untuk mengobrol dengan Mallory dan Mallory pun menikmati keberadaan Christian di sana. Akan tetapi godaan Christian semakin menjadi-jadi dan Mallory pun tidak nyaman dengannya. Dia menghentikan mobilnya dan meminta Christian untuk keluar. Tetapi dia tidak mau dan mengeluarkan pisau. Dia mengancam akan melukai Mallory jika dia tidak mau menurutinya. Jadi dia terpaksa menuruti omongan Christian. Dia kemudian berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya, dan dia menyadari kalau Christian tidak memasang sabuk pengaman. Jadi dia menginjak gas kemudian menabrakkan mobilnya dan terjatuh ke dalam jurang. Mereka mengalami kecelakaan, dan kakinya terjepit di mobilnya sehingga dia tidak dapat keluar. Lalu dia mencari di mana Christian berada, dan dia terlempar keluar mobil dan pingsan. Ketika Christian sadar, Mallory sadar lukanya lebih parah dibandingkan Christian, dan Christian pun menemukan Mallory terjebak di dalam mobil. Christian meninggalkan dia sendirian, mengabaikan upaya Mallory untuk meminta tolong kepadanya. Malam tiba dan dia masih terjebak di dalam mobil. Udara juga semakin dingin dan kondisinya tidak baik-baik saja. Dia mencoba memakai pakaian untuk menutupi dirinya, dan menyalakan pemanas mobil. Akan tetapi dia berada di tengah hutan, dan hewan liar mulai mendatangi Mallory. Dia menyalakan lampu mobilnya untuk menakuti hewan itu, dan dia berhasil melewati malam pertama dengan selamat. Keesokan harinya, dia masih terjebak di sana dan belum ada bantuan yang mendatanginya. Makanan dan minuman juga semakin menipis sehingga dia membutuhkan bantuan segera. Christian kembali ke tempat itu dan mengejek Mallory. Dia tampak senang melihat Mallory yang sedang dalam penderitaan. Dia bahkan makan dan minum di depan Mallory untuk mengejeknya. Dia juga menemukan kabin tempat acara pernikahan tersebut diadakan, dan masih belum ada keluarga yang datang di sana. Dia meninggalkan Mallory di sana tanpa membantunya, dan berharap dia selamanya terjebak di sana. Malam kembali tiba, dan udara menjadi dingin. Mallory menemukan pemantik di mobilnya, dan menggunakan pemantik itu untuk menyalakan api unggun sederhana. Dia mencoba untuk beristirahat, tetapi terbangun oleh tikus yang mengitari tubuhnya. Mallory menjadi frustasi dan dia membunuh tikus-tikus tersebut dengan brutal. Dia kemudian berpikir untuk memakan tikus tersebut, mengingat tidak ada sumber makanan lain yang tersedia. Pagi harinya, dia terbangun karena handphonenya berdering. Dia segera mencari handphone tersebut, berharap kepada bantuan yang akan menyelamatkannya. Tetapi ketika dia mau mengangkat panggilan tersebut, Christian muncul kembali. Jadi dia menyembunyikan handphone itu dari pandangan Christian. Dia bercerita kalau dia telah mengunci keluarganya di kabin tersebut, dan dia akan menolong Mallory keluar dari mobil itu. Tetapi dia mengetahui tentang handphone tersebut dan merebutnya dari tangan Mallory. Kemudian dia mengeluarkan gergaji dari tasnya. Mallory berkata kalau dia tidak mungkin menggunakan gergaji untuk memotong mobil, dan Christian berkata kalau dia ingin Mallory memotong kakinya untuk keluar dari mobil itu. Christian pun kembali meninggalkan dirinya, dan dia mengambil gergaji itu, berpikir untuk memotong kakinya. Ketika dia mencobanya, dia menjadi jijik dan membuang gergaji tersebut. Malam kembali tiba dan Mallory mulai mengalami dehidrasi.
Tetapi untungnya malam itu hujan, sehingga dia bisa mengisi botol minumnya sebagai persediaan air. Dia menyalakan radio, dan penyiar mengatakan kalau jalan raya ditutup karena banjir, jadi orang-orang akan menggunakan jalan pintas. Dia mendengar ada mobil yang mendatanginya, tetapi sayangnya pengemudi mobil tersebut adalah Christian. Ketika dia melihat Christian mendekatinya, dia mengambil tikus mati dan mengoleskan darahnya di tubuhnya, seolah-olah dia telah tewas. Christian mendekatinya, dan dalam kesempatan itu, Mallory berhasil menusuknya dan mengambil kunci mobilnya. Dia kemudian mengunci mobilnya dan melemparnya ke hutan sehingga Christian tidak bisa kembali ke mobilnya. Jadi Christian berpura-pura mobilnya mogok untuk mendapatkan bantuan. Ternyata yang berhenti adalah polisi. Mallory berteriak sekuat-kuatnya untuk menarik perhatian polisi itu, tetapi hujan begitu deras sehingga suaranya tenggelam. Christian tetap berpura-pura mobilnya mogok dan meminta polisi untuk mengantarnya ke kabin. Jadi mereka pergi meninggalkan Mallory sendirian di hutan. Mallory merasa dia tidak akan selamat melewati hari ini dan mulai berpikir untuk memotong kakinya. Dia menjadi putus asa dan mulai menggoreskan gergaji di kakinya, tetapi sebelum hal itu terjadi lebih jauh, mobilnya terseret air dan terjatuh. Pintunya terbuka sehingga dia berhasil keluar dari mobil itu. Dia langsung mengambil kayu untuk menolong dia berjalan dan pergi ke arah jalan untuk meminta bantuan. Tidak lama setelah dia berjalan, dia menemukan sebuah kabin dan mendengar teriakan dari arah kabin itu. Jadi dia pergi ke arah kabin itu. Rumah tersebut dilengkapi dengan perangkap, dan untungnya tongkat Mallory yang terjebak. Mallory mengira ini mungkin kabin yang dibicarakan oleh Christian, jadi dia pasti ada di dalam kabin ini. Dia melihat ke jendela, dan Christian sedang menyiksa polisi serta menyekap anaknya yang bernama Katie. Dia masuk ke kabin tersebut dan menemukan mayat pemilik kabin itu. Kemudian dia mengambil senjata polisi tersebut serta menuju ke lantai atas untuk menyelamatkan Katie. Tetapi aksinya terganggu oleh langkah kaki Christian yang mengarah ke sana. Jadi dia bersembunyi di balik pintu. Ketika Christian masuk ke kamar, Mallory keluar dan mengancam Christian dengan senapan. Tetapi Christian tidak kenal takut dan melawan Mallory. Mallory menyuruh Katie melarikan diri sementara dia berkelahi dengan Christian. Dia berhasil lolos dari cengkraman Christian dengan menyentuh luka tembaknya. Kemudian dia kabur ke kamar. Christian menyusulnya tetapi tidak melihat dia. Ketika Christian berada di balkon, Mallory keluar dan mendorong dia jatuh ke bawah. Ketika dia terjatuh, kakinya terperangkap di perangkap beruang. Mallory dan Katie mendatangi Christian yang tengah kesakitan. Dia berkata kalau dia akan memberikan perlakuan yang sama ketika Christian menyiksanya. Dia memberikan pisau supaya Christian dapat memotong kakinya dan kabur dari perangkap itu. Mallory dan Katie pun pergi dari tempat itu, meninggalkan Christian sendirian.